Shalom, harap untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini Jumat 31 Januari 2025 diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada dulu pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Artinya apapun yang diucapkan seseorang bisa maka dia akan memiliki feedback atau kemudian sesuatu yang bisa menyerang kembali dalam dirinya, seperti harimau yang menyerang. Kemudian juga kalau saat ini dikatakan jempolmu adalah harimaumu, segala apapun yang kita tulis di media sosial, di Facebook, di Instagram, entah di status WA ataupun story WA, itu bisa membuat orang terbangun ataupun kemudian membuat orang itu sukacita, atau juga bisa membuat orang kemudian merasa dikucilkan ataupun bisa membuat orang merasa terhina oleh apa yang kita tulis di dalam media sosial. Namun firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa mari kita memakai perkataan yang baik untuk membangun supaya orang beroleh kasih karunia. Jadi dalam kitab Yakobus juga dikatakan lidah pun adalah api. Bahkan juga dikatakan lidah itu bagian yang kecil dalam tubuh, tetapi itu menggerakkan orang. Ada orang yang terbangun oleh karena perkataan, tapi juga ada orang yang terjatuh karena perkataan kita. Beberapa kali kalau saya melihat kasus-kasus bunuh diri seseorang, beberapa orang itu kenapa? Karena mereka merasa dikucilkan. Justru perkataan yang datang kepada mereka bukan perkataan yang membangun, perkataan yang memojokkan, perkataan yang tidak enak, perkataan yang kurang baik. Sehingga kemudian sudah mereka merasa bersalah, sudah mereka kemudian merasa terpojokkan, datanglah perkataan yang menghantam mereka lagi. Kemudian apa yang terjadi? Mereka kehilangan harapan. Bapak, Ibu, remaja Napas Sobulung dan adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari hari ini firman Tuhan mengajak kita bagaimana supaya setiap orang beroleh kasih karunia. Yuk mulai dari kita saat ini. Mari perkatakan hal yang baik. Mari perkatakan hal-hal yang menurut kita bisa membangun orang itu. Terkadang memang tipis jaraknya, tipis bedanya antara perkataan yang membangun dengan makian, dengan perkataan yang menghantam agar tujuannya supaya dia berubah, dengan perkataan yang baik, perkataan yang sopan, yang sama tujuannya untuk membangun. Namun satu hal yang pasti adalah mari pergunakan perkataan yang baik. Walaupun terkadang menurut kita perkataan yang baik itu terkadang susah untuk membangun seseorang, karena nanti merasa disanjung, jadi merasa kemudian tidak termotivasi. Oh tidak. Saya teringat dengan seorang tukang bunga. Dia seorang tukang bunga anggrek. Lalu kemudian dia mengatakan begini, hal yang paling penting dalam menumbuhkan bunga bukan pupuknya, tapi perkataan setiap pagi. Perkataan setiap pagi. Jadi dia pernah bereksperimen dengan dua bunga. Satu adalah perkataan yang baik, tumbuh ya, sehat ya, ayo kamu cantik. Dan satu lagi dengan bunga yang perkataan kotor, kamu nih gak bisa tumbuh, kamu ini. Apa yang terjadi?
Bunga yang dikatakan yang dengan perkataan yang baik inilah yang tumbuh. Sementara bunga yang perkataan yang jelek, dia tidak tumbuh. Benar kata orang, ucapan adalah doa. Oleh karena itu, mari kita dengan ucapan kita sekaligus adalah doa agar mereka beroleh kasih karunia. Mari kita latih diri kita. Jangan kemudian langsung berpikiran negatif terhadap seseorang, atau langsung berkata-kata yang jelek tentang seseorang, langsung mengatakan kamu ini begini. Ayo kita latih diri kita. Mari kita latih agar mereka juga beroleh kasih karunia dengan segala ucapan kita. Banyak orang kemudian sakit hati dengan perkataan kita. Banyak orang mungkin saat ini sedang merasa gak enak dengan kita karena perkataan kita yang menghantam mereka. Mari kita renungkan diri kita, introspeksi diri. Mari saat ini kita berserah kepada Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan agar mulut kita adalah perkataan yang membangun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Bapa, firman-Mu hari ini sungguh luar biasa untuk kami. Sungguh Tuhan mau membangun kami dengan perkataan kami yang juga membangun seseorang, membangun orang lain dengan segala perkataan yang baik agar mereka beroleh kasih karunia. Tuhan Yesus yang baik, terkadang perkataan kami mencelakai orang, menghantam orang, membuat orang terpojok, membuat orang tidak damai sejahtera, membuat orang tidak beroleh kasih karunia. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan mulai hari ini kami mulai melatih diri kami, perkataan kami, melatih segala tulisan kami di media sosial, tulisan yang membangun, tulisan yang mendatangkan damai sejahtera, sekaligus juga Tuhan perkataan-perkataan kami harus sesuai dengan firman Tuhan. Urapi mulut kami ini ya Tuhan. Urapilah kami semua. Biarlah segala sesuatu yang baik itulah dari firman-Mu ya Tuhan, melalui mulut kami ini dalam berbicara dan melalui tangan kami saat menulis di media sosial. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah cucu-cucu kami, dan kiranya hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan dalam hidup kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, dan terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.